Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Absari. Saya berasal dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Pemasaran. Untuk ID card, ini ID card saya. Saya selaku supervisor kalian dan kalian sebagai salesperson. Di sini saya akan membimbing kalian untuk melaksanakan tahapan handling objection sebagai salah satu tahapan dalam proses penjualan. Pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk menjadi seorang salesperson yang baik, tentu saja kita mempunyai dasar dan tujuan mengapa kita harus menjadi salesperson yang baik dan berguna, seperti itu. Nah, yang pertama, menjadi salesperson tujuannya yaitu untuk memengaruhi pelanggan, memengaruhi konsumen untuk membeli produk kita. Nah, untuk membeli produk kita, tentu saja kita harus mengetahui tentang produk knowledge, company knowledge, dan sebagainya. Sebagai seorang wiraniaga yang dimana pekerjaan kita adalah menawarkan produk kepada konsumen, tentu saja kita sering mengalami penolakan oleh konsumen. Nah, penolakan merupakan suatu reaksi manusiawi yang wajar terhadap hampir segala macam jenis tekanan. Semua wiraniaga menghadapi keberatan pada tahapan proses penjualan. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh calon konsumen ini dapat merusak rasa percaya diri maupun antusiasme wiraniaga pemula, seperti mungkin saudara-saudara sekalian yang baru ingin mencoba menjadi seorang wiraniaga, ingin mencoba hal baru dengan menawarkan produk seperti itu. Namun bagaimanapun, kegiatan keberatan-keberatan tersebut merupakan satu hal yang wajar. Nah, dan hal itu tuh normal. Keberatan-keberatan yang diungkapkan calon konsumen merupakan tantangan untuk pengembangan keterampilan kita sebagai seorang wiraniaga, seperti itu. Jadi di situ kita dilatih keterampilan kita untuk mengolah kata, menghasut mereka sebagai konsumen untuk membeli produk kita. Nah, di situ akan terlihat kita sebagai wiraniaga profesional atau tidak. Selanjutnya, melalui tahapan proses tentang bagaimana konsumen sampai untuk membeli produk kita. Untuk mencapai proses tersebut, tentunya kita harus memiliki skill komunikasi yang baik, yang efektif dan efisien untuk bisa menyampaikan ke pelanggan, seperti itu. Kemudian di sini kita akan membahas tentang proses penjualan, di mana proses penjualan itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada prospecting, approach, presentation, handling objection, dan yang terakhir closing the sale. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara untuk melakukan proses handling objection atau mengatasi keberatan-keberatan konsumen itu dengan baik. Kita mengulik satu-satu tentang alasannya, tentang prinsip-prinsip handling objection, serta yang terakhir tentang teknik-teknik bagaimana cara kita seperti tips untuk melakukan handling objection, seperti itu. Nah, berbicara tentang handling objection, berikut akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu handling objection, seperti itu. Nah, untuk handling objection sendiri, pengertian handling objection adalah kegiatan mengatasi keberatan-keberatan yang diajukan oleh calon konsumen sehingga dapat melahirkan sebuah kesepakatan jual beli. Dengan tujuan utama dari handling objection sendiri yaitu mengubah pendirian konsumen dari yang tadinya tidak mau untuk membeli produk kita menjadi mau, seperti itu. Keberatan-keberatan tersebut dapat timbul pada waktu tertentu, seperti wiraniaga yang pertama ya. Wiraniaga berusaha mendapatkan appointment, kemudian wiraniaga melakukan presentasi atau demonstrasi terhadap produk yang akan dijual, kemudian yang terakhir wiraniaga menutup penjualan, seperti itu. Dan berikut kita akan masuk ke dalam inti. Ada beberapa poin mengenai handling objection, dari mulai alasan keberatan konsumen hingga tips atau teknik mengatasi keberatan konsumen. Nah, untuk itu langsung saja simak penjelasan berikut. Kecenderungan untuk menghindari konfrontasi penjualan. Nah, apa itu
apa itu konfrontasi penjualan dan segala macam itu ketika konsumen merasa terganggu apabila kegiatannya terinterupsi oleh kehadiran kita sebagai seorang wiraniaga. Konsumen sering merasa risau untuk mengatakan tidak kepada wiraniaga yang menawarkan untuk melakukan pembelian seperti itu. Jadi sebagai contoh, ketika kita melakukan penjualan di mall atau dimanapun, kita tidak tahu kondisi psikologis konsumen seperti apa, apakah dia ada di mood yang sedang baik atau tidak, ataukah dia ingin diganggu atau tidak. Sebisa mungkin ketika kita menghampiri seorang konsumen, kita tanya dulu kira-kira kita bisa mengganggu waktunya atau tidak, seperti itu. Ini tips dari saya, jangan langsung menghampiri konsumen dan kemudian mempresentasikan tentang hal itu. Kita menanyai dulu apakah Anda sibuk atau apakah kita bisa minta waktunya sebentar, seperti itu. Itu adalah poin alasan yang pertama. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu konsumen tidak suka membuat keputusan. Hal ini disebabkan oleh rasa tidak percaya diri dalam membuat keputusan pembelian karena dianggap tidak menyenangkan. Jadi ada sebagian orang yang ketika mereka akan melakukan suatu pembelian, mereka menimang-nimang dulu apakah barang ini atau produk ini layak untuk dibeli atau tidak, bagaimana pertimbangannya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah sudah mapan dengan kebiasaan yang telah dilakukan. Semisal mereka sudah terbiasa menggunakan produk ini dengan merek ini, mereka akan sulit untuk berganti merek karena mereka sudah merasa loyal dengan merek sebelumnya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tidak ada minat terhadap produk yang ditawarkan. Mungkin mereka tidak membutuhkan atau produk yang kita tawarkan tidak sesuai dengan mereka. Kemudian ada membutuhkan lebih banyak keterangan. Sedangkan ketika kita mempresentasikan dengan waktu yang singkat, itu kita akan memberikan keterangan seadanya, hanya poin-poin inti yang dapat kita berikan untuk mereka. Dan mungkin mereka harus membutuhkan evaluasi dari mungkin pengguna sebelumnya atau mungkin referensi dari teman-temannya untuk menggunakan produk kita, seperti itu. Dan itu tadi adalah poin pertama mengenai handling objection, tentang alasan-alasan keberatan konsumen, seperti itu. Dan poin inti yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam mengatasi keberatan. Nah, ini ada banyak poin tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam mengatasi keberatan. Yang pertama adalah mendengarkan secara detail, secara cermat keberatan-keberatan yang diajukan oleh calon pembeli. Sebagai seorang wiraniaga, sebagai seorang salesperson, kita harus memiliki listening skill. Kita harus mendengarkan apa keluhan konsumen tentang produk yang sejenis dengan produk kita, seperti itu. Dan kemudian yang kedua ada mengklasifikasikan keberatan. Klasifikasikan keberatan itu menjadi yang ringan, sedang maupun yang berat. Nanti di situ akan terlihat keterampilan kita dalam memberikan solusi dalam tingkat klasifikasi keberatan tersebut. Kemudian mengendalikan pembicaraan baik dari segi isi maupun proses. Sebagai seorang wiraniaga, menurut saya kita harus mengendalikan pembicaraan kita untuk sesuai topik, baik dari segi isi maupun prosesnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu jangan berdebat. Jangan melakukan perdebatan dengan calon pembeli karena tak ada faedahnya, dan pada saat yang bersamaan mencoba untuk mempengaruhinya dengan baik. Nah, satu moto yang perlu direnungkan oleh kita sebagai seorang wiraniaga yaitu kalah berdebat gagal menjual, menang berdebat kehilangan pembeli. Maksud dari moto ini adalah ketika kita kalah berdebat, berarti itu membuktikan bahwasanya kita bukanlah seorang wiraniaga yang profesional, karena kita kalah dengan konsumen. Kita tidak bisa meyakinkan konsumen tentang produk yang kita jual. Nah, untuk kata-kata menang berdebat kehilangan pembeli, itu berarti
menurut saya itu berarti kita meremehkan pembeli. Seperti itu, kita merasa kita adalah yang paling benar. Untuk itu hindari perdebatan seperti itu. Kemudian bersikap diplomatis, taktis, dan bijaksana. Sebagai seorang wiraniaga, kita harus menerapkan 3 hal itu. Kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan, kita harus memiliki taktik yang cerdik untuk bagaimana cara kita untuk mengembangkan ide-ide kreatif seperti itu. Kemudian minimkan keberatan-keberatan. Nah, ketika konsumen sudah melontarkan keberatan-keberatan mereka kepada kita, sebisa mungkin kita memberikan saran, tapi tanpa melakukan perdebatan. Kita memberikan saran dan meminimkan keberatan-keberatan seperti itu. Poin yang ketiga, dan sepertinya ini yang paling ditunggu-tunggu oleh Anda semua, yaitu teknik mengatasi keberatan. Ada beberapa macam teknik yang akan saya jelaskan nanti. Untuk itu kita akan membahas satu-satu, dan yang pertama yaitu ada teknik antisipasi atau anticipation. Nah, kebanyakan keberatan yang diajukan oleh konsumen adalah keberatan yang klise, yang tidak asing bagi wiraniaga. Contohnya, konsumen membandingkan produk kita dengan produk pesaing, seperti mungkin seperti harga barang ini kok tidak sama dengan ini padahal sama. Nah, untuk itu kita harus menghadapinya dengan melakukan penjelasan-penjelasan. Nah, penjelasan-penjelasan tersebut diantaranya ada banyak seperti ini. Di poin kedua, yes but. Nah, teknik ini dapat menimbulkan respek calon pembeli pada wiraniaga. Menyetujui apa yang dikatakan calon pembeli itu masuk akal dan beralasan. Kemudian kita sebagai seorang wiraniaga menyampaikan argumentasi baik yang tepat untuk meruntuhkan opini calon pembeli. Misal, kenapa barang ini harganya sangat mahal, sedangkan saya beli di toko ini harganya tidak semahal ini. Nah, kita sebagai wiraniaga harus memiliki jawaban seperti ini. Iya ibu, ini contoh. Iya ibu, memang harga barang kami mahal dan ini murah. Memang tidak semurah itu. Namun ada namunnya, ada tapinya. Tapi barang kita itu memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada produk yang biasa ibu pakai seperti itu. Jadi kita mengiyakan pendapat konsumen, karena balik lagi ke awal, kita harus memiliki listening skill. Kita harus memahami konsumen dulu. Kita mengiyakan konsumen, kemudian kita jelaskan kenapa seperti ini, kenapa alasannya apa, seperti itu. Dan poin selanjutnya setelah teknik yes but itu ada menjawab langsung atau deny it. Jika keberatan itu tidak fair dan merupakan kritik yang tidak benar, maka wiraniaga harus memberi penjelasan langsung, tetapi lakukan segalanya dengan bijak agar tidak menimbulkan perdebatan antara wiraniaga dengan calon pembeli. Jadi ketika kita melakukan penawaran, kemudian konsumen membandingkan produk kita dengan produk pesaing dan apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan kebenaran, alangkah lebih baiknya kita langsung menjawab, kita langsung menanggapi. Namun jangan sampai ada perdebatan. Kita dengan bijaksana pelan-pelan menjelaskan kepada konsumen bahwasanya yang benar seperti ini. Kita mengarahkan dengan baik dan tentu saja harus mengutamakan kesopanan dan menghargai konsumen, seperti itu. Contoh menjawab langsung tadi seperti ini. Ketika misal kita berada di depan konsumen, kemudian konsumen bilang, saya kira produk ini tidak seperti ini. Sebenarnya contoh adalah bahan mebel. Saya kira mebel ini tidak bisa dibersihkan. Nah, kemudian kita menjawab, oh tidak bu, bahan mebel kami terbuat dari bahan sintetis yang mudah dibersihkan dan sangat licin. Kira-kira contohnya seperti itu. Ke teknik selanjutnya yaitu adalah compensation. Nah, melalui teknik ini
teknik kompensasi ini, wiraniaga dapat menunjukkan bagaimana suatu keuntungan yang lebih besar mampu mengkompensasi kekurangan kecil produk yang ditawarkan. Nah, sebagai contoh, semisal ketika berada di sebuah toko roti, calon pembeli berbicara seperti ini. Saya kira roti ini lebih kecil dibanding roti merek lain. Nah, kita sebagai wiraniaga menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Kita menjelaskan sebagai contoh, oh memang Bu, roti ini lebih kecil daripada roti merek X karena kita tidak memakai pengembang yang berbahaya bagi tubuh. Untuk itu roti ini memang kecil namun banyak khasiat seperti itu. Dan teknik yang terakhir yaitu conceit, mengakui keberatan yang sah dan memuji calon pembeli atas persepsinya yang tajam. Pujian diharapkan mampu menyegarkan kembali dengan poin penjualan yang lain. Dan apabila dirasa memang apa yang disampaikan calon pembeli memang sesuatu yang benar dan wiraniaga tidak dapat mengelak, maka lebih baik melakukan teknik ini alias tidak perlu berdebat mempertahankan pendapat sendiri yang kelihatan sekali sangat tidak masuk akal. Nah, jadi daripada kita mengeles, kita melakukan pembelaan terhadap produk kita padahal statement dari konsumen sudah masuk akal, dan ketika nanti kita mencoba untuk menjawab itu malah tidak masuk akal di hadapan konsumen, lebih baik kita melakukan teknik ini. Sebagai contoh, dari teknik konsep ini, apabila kita melakukan penawaran, contohnya ketika kita berada di leasing mobil, kita menjadi wiraniaga showroom mobil, kita mengatakan seperti ini, apabila penggunaan bahan bakar mobil ini lebih irit dibandingkan dengan mobil lain, apakah Bapak bersedia untuk membeli produk kami? Seperti itu. Itu adalah contoh dari teknik konsep seperti itu. Dan tadi yang sudah saya jelaskan semuanya, dari mulai alasan-alasan keberatan konsumen hingga yang terakhir ini teknik-teknik dalam mengatasi handling objection seperti itu. Kira-kira apa poin yang masih Anda bingungkan tentang presentasi yang sudah saya jelaskan tadi? Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menanggapi atau mau memberi masukan kepada saya. Sangat dipersilakan untuk Anda mendengarkan.